Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di kisah mistis. Semoga sobat sekalian sehat walafiat, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke sobat sekalian, terima kasih apabila berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sedari sore tadi sangat deras sekali, seperti dimuntahkan dari langit. Sekarang tinggal sisa-sisa gerimisnya saja. Terminal Bojonegoro malam ini kelihatan tampak sunyi dan sepi. Terlihat hanya 1-2 orang yang lalu lalang. Mungkin mereka adalah orang-orang yang nggak punya tempat tinggal alias gelandangan. Warung-warung yang ada di terminal pun juga sudah tutup semua. Suasana seperti itu membuat keadaan terminal yang remang-remang karena kurangnya penerangan lampu neon menambah semakin nampak gelap. Kastur yang seorang supir omprengan jurusan Bojonegoro Cepu masih tampak duduk-duduk di bangku depan warung yang tutup sambil sesekali mengisap rokoknya. Sesekali pula matanya melihat mobil omprengannya yang diparkir sendirian di terminal. Di dalam mobil omprengannya ada keneknya yang namanya Jiman. Dia sedang tidur berselimutkan sarung. Oleh Kastur dibiarkannya karena sejak tadi menunggu penumpang yang kemalaman di terminal Bojonegoro. Jiman mengeluh kalau badannya kurang enak dan masuk angin. Coba saja kalau dia sehat, pasti Kastur sudah celometan mengomelinya kalau tahu Jiman tidur-tiduran. Kastur menengok arlojinya. Waktu menunjukkan sudah pukul jam 8:15 malam. Sambil toleh-toleh, Kastur mengarah pandangannya ke pintu gerbang terminal. Rasanya mulai pukul 6:30 malam tadi belum ada satupun bus dari Surabaya yang masuk terminal. Biasanya jam-jam begini banyak penumpang jurusan Cepu yang kemalaman karena sudah tidak ada bis lagi, sehingga orang-orang itu mau numpang omprengannya. Meskipun dengan ongkos agak mahal daripada lontang-lantung di terminal dan mereka segera bisa sampai rumah. Sudah malam begini kok belum juga ada bis. Apa memang karena benar sepi hingga bis-bis di terminal Tambak Ausoliangun Surabaya pada nggak jalan? Wah, kalau gini caranya nggak ada gunanya aku nunggu di sini. Lebih baik aku pulang saja, bisa tidur nyenyak sama anak istri, batin Kastur. Kastur pun melangkah hendak ke mobil omprengannya. Mendadak ada bis yang datang masuk terminal. Bis yang tidak Kastur perhatikan namanya seketika berhenti. Tampak 5 orang turun agak buru-buru dari bis tersebut. Wah, ini rezeki datang, gumam Kastur. Kastur lantas membangunkan Jiman. Man, bangun man, itu loh
ada rezeki daripada pulang nggak bawa apa-apa, mendingan masih dapat sedikit hasil. Dah Man, ayo bangun Man. Jiman pun bangun setengah sadar sambil gerakin badan biar agak enakan. Sementara Kastur langsung bergegas menuju ke penumpang yang turun dari bis tadi. Mau kemana ya? Silahkan, itu omprengannya. Wah, untungnya saya belum balik dari sini. Bisa-bisa nggak kebagian lagi omprengan loh, kata Kastur. Man, tolong buka pintunya Man, kata Kastur sambil mengikuti penumpangnya. Satu laki-laki paruh baya, satu perempuan juga paruh baya, yang mungkin istri laki-laki itu. Satu perempuan tua dan dua perempuan muda yang sudah usia pada nikah. Anu Mas, antarkan sampai rumah kami sekalian. Mau kan Mas? Tanya laki-laki paruh baya itu. Wah, sekalian mau dicharter ya Pak. Pokoknya kalau ongkosnya pantas ya mau aja Pak. Nah ini mau kemana toh Pak? Tanya Kastur. Terlihat Jiman pun sudah bangun turun dari omprengannya sambil pakai sarungnya. Ke desa Ngerancang, Ambarejo Mas. Masnya sudah tahu kan? Tanya laki-laki paruh baya itu lagi. Wah iya tahu Pak. Ya sudah, monggo silahkan masuk semua. Nanti keburu kemalaman ini, jawab Kastur sembari buka pintu depan mobilnya. Kini Kastur pun sudah berada di kursi sopirnya. Man, coba itu diatur duduknya. Yang dua biar duduk di depan sini Man, kata Kastur. Iya Kang, jawab Jiman. Jiman lantas mengatur duduk penumpangnya. Yang tua duduk di tengah di antara laki perempuan paruh baya di bangku tengah. Bangku belakang dibiarkannya kosong. Maunya Jiman bisa dipakai untuk tidur dia. Sedangkan perempuan dua yang muda disuruh duduk di bangku depan di sampingnya Kastur. Selanjutnya Kastur segera putar kunci kontak sambil pelan-pelan injak pedal gas. Omprengan akhirnya pelan-pelan berjalan meninggalkan terminal Bojonegoro yang kelihatan makin lama makin sunyi dan sepi. Suasana seperti itu membuat kota Bojonegoro mirip kota mati yang tidak berpenghuni. Saat Kastur akan mempercepat laju mobilnya, justru dia heran. Begitu tahu lari mobilnya kencang sekali, seperti kilat. Ketika jarum speedometer dia lihat, terkejutnya Kastur begitu tahu jarum speedometer menunjukkan kecepatan 120. Artinya mobil mencapai 120 km setiap jamnya. Wah gila. Padahal Kastur tadi cuma jalankan 60-an. Mas, jangan kenceng-kenceng toh. Saya takut kalau terjadi kecelakaan yang kedua kali, kata perempuan muda di samping Kastur yang merasa ketakutan. Tangan Kastur yang lagi pegang kemudi dipegang erat perempuan tadi. Wah, saya juga nggak tahu nih Mbak, dan larinya mobil juga nggak bisa saya kendalikan, jawab Kastur sambil fokus kendalikan kemudi. Meski tanpa guna, larinya mobil tetap kencang sekali. Kastur pun gugup, yang saat itu merasakan tangan perempuan yang pegang lengannya terasa sangat dingin sekali, sedingin es.
Kastur mengira kalau perempuan itu benar-benar lagi ketakutan sekali. Mas, jangan ugal-ugalan toh. Apa masnya ini belum pernah merasakan kecelakaan toh? Suara pria paruh baya di belakang Kastur mengingatkan kembali. Tampak dari kaca spion di atas, Kastur melihat 3 penumpang di belakangnya kelihatan pucat semua. Sedangkan Jiman tampak tidur nyenyak di bangku belakang sambil berselimutkan sarung. Kastur kini tidak tahu menahu sudah sampai mana mobilnya, karena keadaan di luar juga tidak bisa dilihat kondisinya. Yang tampak cuma lampu-lampu yang terlihat sekelebatan. Ini sudah sampai Kaji gitu loh mas, dan itu di depan menuju desa Rancang yang masih jalan makadam, celetuk pria paruh baya di belakang. Rasanya seperti hampir nggak percaya, karena rasanya cepat sekali kok sudah sampai Kaji. Padahal Kastur jalankan mobilnya dengan sangat hati-hati, dan juga dari tadi dia tidak berpapasan mobil lain satupun. Mungkin itulah yang membuat laju mobilnya cepat sampai daerah desa Rantang, dan begitu pula batin Kastur. Mungkin itu yang membuat lajunya mobil cepat sampai daerah desa Rancang. Begitu batin Kastur. Mas, sudah mas, berhenti sini. Rumahku itu yang baru, yang lampunya terang itu, kata pria paruh baya itu lagi. Kastur menuruti dan mobil dihentikan di depan rumah nomor 1 yang ada tanaman pohon kamboja besar di depan rumahnya. Udah mas, dan tolong buka pintunya. Lah itu kenek mas juga masih tidur saja gitu kok, pinta lagi paruh baya itu lagi. Kastur pun segera turun untuk membukakan pintu depan dan belakang. Penumpang 5 orang yang kelihatannya masih satu keluarga itu pun turun dari mobil. Terima kasih ya mas, sampean sudah mengantarkan kami, dan ini ongkosnya yang saya kira lebih dari cukup. Laki paruh biaya itu menyerahkan uang sekepok. Kastur pun menerima sambil liatin uang 10 ribuan sekepok. Ternyata ada 10 lembar. Gimana mas, cukup enggak? Wah, terima kasih pak, ini lebih dari cukup, ujar Kastur tampak senang. Dia merasa bahwa omprengan malam ini ada gunanya, tidak sia-sia. Apa nggak mampir dulu mas, monggo? Suara perempuan yang ketakutan tadi menawarkan ke Kastur. Terima kasih mbak, lain waktu saja. Kalau saya pas ada perlu ke rumah saudara, nanti akan mampir, jawab Kastur, lalu naik ke kursi kemudi. Lalu mobil di starter dan dijalankan sambil dalam hati ingin segera sampai rumah untuk bisa tidur nyenyak, mengobati badan yang capek. Selain itu, istri anak juga pasti khawatir karena pulangnya terlalu larut. Semoga yang di rumah ikut senang. Aku dapat rezeki besar malam ini, pikir Kastur sambil senyum sendiri. Sedangkan Jiman yang masih tidur di belakang tidak digubris sama sekali. Esoknya Kastur kaget, tidurnya yang nyenyak tiba-tiba diganggu Jiman keneknya yang goyang-goyang tubuhnya membangunkannya. Kang Kastur, bangun Kang. Ada apa man? Lagi enak tidur kok kamu bangunkan? Kastur pelan-pelan bangun, matanya yang sembab tampak masih kelihatan ngantuk. Anu Kang, ini tadi pas aku bersih-bersih mobil, kok aku nemu dompet perempuan ada di kursi depan. Jangan-jangan itu dompet penumpang tadi malam.
Loh, apa iya teman? Sini coba aku lihat kayak apa dompetnya. Kastur yang sudah benar-benar sadar dari bangun tidurnya coba cek dompet itu. Ini loh Kang, kata Jiman sambil menyerahkan dompet perempuan warna coklat, dan dia bilang, aku belum buka dompet itu loh Kang. Kastur pun membuka dompet itu, disaksikan Jiman. Di dalam dompet itu ada beberapa lembar uang, entah berapa jumlahnya. Kastur mencari kartu pengenal pemilik dompet itu, dan pas ketemu diambillah dan diperiksa. Wah, iya Man, ini foto perempuan yang tadi malam duduk di sampingku itu. Pas toh, aku ingat wajahnya. Ini alamatnya juga Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo. Waduh, gimana Kang? Apa dompetnya kita kembaliin ke sana atau gimana? Ya iya Man, dompet ini harus dikembalikan ke pemiliknya. Siang itu, Kastur dan Jiman mengantarkan dompet ke Ngerancang, tapi dia mampir ke rumah saudara iparnya terlebih dulu, yang rumahnya ada di Ngerancang juga. Loh, kok tumben kamu kesini Kang Kastur? Niat kesini apa ada acara lain? Sapa ipar Kastur. Ini loh, mau kembalikan dompet penumpang tadi malam yang tertinggal di omprenganku. Dompet siapa toh? Coba aku lihatnya Kang, siapa tahu kenal. Kastur pun menunjukkan KTP yang diambil dari dompet itu. Seketika ipar Kastur kaget saat melihat KTP itu. Kang Kastur, anak ini sudah meninggal 7 hari yang lalu. Meninggal karena kecelakaan bersama orang tuanya, bersama neneknya, juga kakak perempuannya. Kecelakaan tabrakan bis Kang di daerah Babat. Kastur dan Jiman pun kaget. Selanjutnya Kastur dan Jiman diantar ke makam perempuan yang punya dompet itu. Kastur tambah heran dan kaget. Dekat makam yang jumlahnya ada 5 dan masih tampak baru itu, ada tanda bekas roda ban mobil lewat di atasnya.